tentang pengertian utility dan perilaku konsumen. Utility adalah ukuran tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen sifatnya subjektif. Tidak ada cara yang sederhana untuk membandingkan tingkat kepuasan antara individu dalam mengkonsumsi sebuah barang yang sama. Teori perilaku pada konsumen mempelajari mengapa konsumen berperilaku seperti yang tercantum dalam hukum permintaan. Oleh karena itu akan menerangkan: 1. Mengapa konsumen akan membeli lebih banyak barang pada harga yang rendah dan mengurangi pembeliannya pada harga yang tinggi. Dan yang kedua, bagaimanakah seorang konsumen menentukan jumlah dan kombinasi barang yang akan dibeli dari pendapatannya. Terdapat dua pendekatan dalam teori perilaku konsumen, yaitu yang pertama pendekatan utility kardinal dan yang kedua pendekatan utility ordinal. Teori utility beranggapan bahwa utility dapat diukur secara kardinal. Untuk setiap barang yang dikonsumsi konsumen dianggap mampu memberikan satuan angka kardinal yang menyatakan kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi barang. Sebagai contoh, coklat pertama menghasilkan kepuasan total sebesar 20 util, coklat kedua 15 util, dan minuman Coca-Cola pertama memberikan satuan kepuasan 6 util, dan seterusnya. Teori utility ini disebut teori utility kardinal. Utility marginal adalah rasio antara tambahan jumlah util yang diperoleh dari tambahan 1 unit yang dikonsumsikan. Dalam pengembangannya, disadari bahwa tidak mungkin tingkat kepuasan konsumen dapat diukur secara kardinal. Dalam mengkonstruksi fungsi utility dengan konsep utility ordinal, konsumen dituntut mampu memberikan urutan angka indeks terhadap himpunan barang konsumsi. Dengan memberikan angka yang diberikan sifatnya arbiter tanpa mempersoalkan berapa besar perbedaan utility antara indeks yang berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kuantifikasi utility. Nah, di dalam kuantifikasi utility terdapat dua objek yang menjadi perbandingan dalam konsumsi suatu barang. Dua objek perbandingan tersebut meliputi utility total dan utility marginal. Utility total adalah manfaat yang diterima oleh seseorang dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Sedangkan utility marginal adalah penambahan atau pengurangan utility sebagai akibat dari penambahan 1 unit konsumsi. Nah, contohnya itu semisal kayak ada konsumen yang memakan 3 buah lollipop. Pasti jadi adanya penambahan atau pengurangan utility dari konsumsi pada 1 buah lollipop, lalu mengkonsumsi 2 buah lollipop, dan yang terakhir itu 3 buah lollipop. Nah, kejadian tersebut disebut utility marginal. Nah, sedangkan utility yang didapat dari mengkonsumsi 3 buah secara menyeluruh itu adalah utility total. Nah, dalam hukum utility marginal menyebutkan bahwa jika seseorang mengkonsumsi jenis barang secara terus-menerus, maka utility pada akhirnya akan mencapai titik jenuh. Nah, sehingga nilai utility-nya bernilai negatif. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa utility bernilai subjektif. Maka tidak ada cara yang dianggap paling tepat dan akurat untuk memberikan suatu nilai utility yang diterima oleh konsumen. Selanjutnya itu ada hukum pertambahan manfaat yang semakin berkurang. Apa sih maksudnya? Nah, dalam hukum pertambahan manfaat yang semakin berkurang atau biasa disebut dengan the law of diminishing returns, yaitu jika input faktor produksi terus ditambah, tambahan produk total akan semakin berkurang. Bahkan pada satu titik tertentu, hasil produksi akan mencapai tingkat maksimum dan kemudian menurun. Setiap tambahan input tenaga kerja akan semakin mengurangi output. Nah, hukum pertambahan yang semakin berkurang menyatakan bahwa pertambahan unit faktor produksi semula-mula akan memberikan tambahan yang semakin meningkat. Tetapi setelah mencapai titik tertentu, pertambahan faktor produksi variabel tersebut tidak lagi memberikan tambahan hasil yang sebanding dengan
asumsi semua faktor produksi lainnya. Di sini saya sebagai pemateri yang keempat akan menjelaskan tentang kepuasan maksimum konsumsi satu jenis barang. Nah, yang dimaksud dengan kepuasan maksimum konsumsi satu jenis barang ini ialah pendekatan kardinal, yang mana maksud dari pendekatan kardinal sendiri adalah analisis konsumen yang didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari suatu jenis barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti jumlah, uang, dan lain sebagainya. Jadi semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen, maka tingkat kepuasannya makin tinggi. Kepuasan atau kegunaan dari mengkonsumsi suatu jenis barang dinamakan dengan nilai guna atau utility. Dan tinggi rendahnya utility ini tergantung penilaian dari konsumen yang memakai atau mengkonsumsi barang yang sudah ia beli atau dia peroleh. Jadi barang yang konsumen konsumsi itu akan memiliki nilai tergantung dengan kepuasan yang diberikan oleh konsumen tersebut. Sedangkan untuk nilai guna marginal adalah kepuasan yang dinikmati oleh konsumen dari setiap tambahan barang yang ia peroleh atau ia konsumsi. Nah, kepuasan konsumen terhadap barang yang dikonsumsinya akan menurun jika konsumen terus-menerus melakukan sebuah konsumsi dari barang yang sama. Sehingga artinya jika konsumen melakukan konsumsi yang sama setiap membeli produk dengan produk yang sama, maka konsumen akan cenderung bosan dengan produk yang itu-itu aja. Tapi untuk nilai kepuasan membelinya itu biasanya akan selalu meningkat. Tapi untuk nilai manfaat yang diperoleh dari konsumennya sendiri biasanya akan terus beriringan menurun. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang hukum Gaussian yang pertama, di mana konsumen akan selalu memilih barang atau jasa yang memberikan kepuasan maksimum atau kepuasan yang paling besar menurut konsumen itu sendiri. Nah, hukum Gaussian ini berbunyi jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmat mula-mula akan tinggi, namun semakin lama kenikmatan yang mereka rasakan akan terus menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Jadi, ketika konsumen mengkonsumsi barang yang sama di setiap pembelian produknya, maka konsumen akan cenderung bosan karena konsumsi barang yang ia peroleh atau yang ia konsumsi, produknya hanya itu-itu saja dan kualitasnya juga sama. Artinya, tingkat kepuasan dari konsumen itu selalu menurun, tapi manfaatnya selalu menurun, tapi kepuasannya tetap selalu meningkat. Nah, dalam tabel di sini juga dijelaskan dari tabel dan kurva di sini dijelaskan bahwa kita dapat melihat nilai guna total dari barang X terus mengalami kenaikan, sedangkan untuk nilai guna marginalnya masih terus mengalami penurunan, bahkan sampai di bawah 0. Nah, pada barang X pertama nilai guna total masih 20.000, sedangkan nilai guna marginalnya masih tetap 20.000. Artinya dalam barang pertama ini antara nilai guna total dan nilai guna marginalnya masih seimbang. Artinya kepuasan dan manfaatnya sama-sama terasa oleh konsumen. Namun pada saat konsumsi barang yang kedua atau produk yang sama dengan barang yang kedua ini, nilai guna total mengalami kenaikan, sedangkan nilai guna marginal tidak turun, tapi kepuasannya atau manfaat yang diperoleh dari konsumennya itu tidak seperti barang yang pertama. Nah, untuk barang yang ketiga sampai barang yang keenam ini, nilai guna dari setiap barangnya selalu meningkat. Tapi dapat kita lihat di sini bahwa nilai guna marginalnya dari
dari barang yang ketiga sampai barang yang keenam terus menurun hingga barang yang ketujuh ini nilai guna marginalnya sampai di bawah 0. Artinya manfaat yang diperoleh konsumen sendiri semakin menurun. Jadi konsumen sedikit bosan dengan produk yang ia konsumsi, manfaatnya yang diperoleh hanya itu saja. Jadi dapat diperhatikan nilai guna marginal atau nilai tambahan kepuasan di sini selalu mengalami penurunan di setiap konsumsi barang yang konsumen itu beli. Maka hukum Gaussian pertama ini juga menyinggung nilai guna marginal. Maka juga hukum Gaussian ini juga menyinggung nilai guna marginal, yang mana hukum Gaussian pertama ini juga disebut bahwa hukum Gaussian ini banyak yang menyebut bahwa hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Artinya di setiap konsumsi barang kepuasannya selalu meningkat, tapi manfaat yang dirasakan oleh konsumen ini selalu menurun. Tapi itu hanya untuk produk yang sama. Artinya konsumsi barang yang mana produknya itu aja. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Fairani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori guna dan teori permintaan dan surplus konsumen. Teori guna dan teori permintaan. Ada dua faktor yang menyebabkan permintaan ke atas suatu barang berubah apabila harga barang itu mengalami perubahan, yaitu efek pengganti dan efek pendapatan. Yang pertama, efek pengganti. Perubahan harga suatu barang mengubah nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga tersebut. Kalau harga mengalami kenaikan, maka nilai guna marginal per rupiah yang diwujudkan oleh barang tersebut menjadi semakin rendah. Yang kedua, efek pengganti pendapatan. Pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Dengan kata lain, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Maka kenaikan harga menjadi konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibeli, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. Penurunan harga suatu barang menyebabkan pendapatan real bertambah, dan ini akan mendorong konsumen menambah jumlah barang yang dibelinya. Konsumen. Surplus konsumen pada hakikatnya berarti perbedaan di antara kepuasan yang diperoleh seseorang di dalam mengkonsumsi sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Kepuasan yang diperoleh selalu lebih besar daripada pembayaran yang dibuat. Misalnya, jika ada seorang konsumen yang ingin ke pasar dan membeli mangga, dan dia bertekad membeli satu buah yang cukup besar apabila harganya 1.500. Tetapi sesampainya di pasar, dia mendapati mangga yang diinginkan, tetapi dengan harga 1.000. Jadi ia dapat memperoleh mangga yang diinginkan dengan harga 500, lebih murah daripada harga yang bersedia dibayarkannya. Nilai 500 itu dinamakan surplus konsumen. Sekian, terima kasih.